Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, terutama guru honor yang mau mengikuti tes tahap 1 dan tes tahap 2 maksud saya dan 3 ya. Karena tes tahap 1 sudah berlalu kemarin, termasuk saya juga ikut ya untuk yang tahap 1. Di sini saya akan memberikan gambaran soal-soal atau kisi-kisi tes P3 Guru ya 2021. Dengan harapan untuk yang ikut tes tahap 2 dan 3 bisa lolos passing grade dan bisa menjadi ASN P3K. Oke. Terutama untuk kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga. Karena saya emang mengajar di bidang ini ya. Oke, silahkan disimak saja ya. Oke, untuk akuntansi dan keuangan lembaga ini ada akuntansi jasa dan dagang. Itu banyak keluar. Yang pertama ada jurnal penjualan yang keluar, banyak jurnal ya. Terus ada jurnal pembelian, jurnal pemasukan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penyesuaian ya, dan jurnal penutup. Ini banyak soal-soal yang disuruh membuat jurnal ya, terutama jurnal-jurnal ini ya. Hampir semua jurnal ada di situ ya. Ini banyak soal. Ini mungkin ada puluhan soal untuk yang akuntansi jasa dan dagang ya. Kemudian berikutnya di tes yang pertama kemarin banyak soal jurnal ini ya. Terus mencari laba bersih dan laba bruto. Nah, selain jurnal juga ada juga mencari laba bersih dan laba bruto di sini. Nah, berikutnya selain akuntansi perusahaan jasa dan dagang itu ada akuntansi pemerintah kemarin yang keluar di soal tahap pertama. Itu ada jurnal kalau dapat hibah alat ya untuk akuntansi pemerintah. Jurnal kalau dapat restribusi ya. Terus ada jurnal kalau penghapusan mesin dan lelang mesin. Kemudian jurnal kalau belanja buku. Jurnal kalau belanja mesin dan hampir semua disuruh bikin jurnalnya ya, baik perusahaan jasa dan dagang dan akuntansi pemerintah itu rata-rata jurnal yang keluar. Kemudian ada akuntansi manufaktur itu yang keluar itu banyak mencari HPP, harga pokok produk ya. Kemudian mencari HPP per unit juga ada ini. Kemudian mencari laba ya, untuk akuntansi manufaktur di sini. Terus persediaan akhir, jadi mencari persediaan akhir juga ada beberapa soal. Kemudian untuk persediaan itu menghitung persediaan akhir, tentunya ini ada juga soalnya. Metode FIFO, ada metode LIFO juga, ada metode average. Rata-rata hampir semua metode keluar ini. Biasanya suruh menghitung HPP kalau pakai metode FIFO misalnya atau dengan metode LIFO. Jadi ada soal, kemudian kita disuruh menghitung dengan metode FIFO, LIFO atau average ini untuk yang kasus persediaan. Kemudian yang lainnya itu ada etika profesi, juga ada beberapa soal keluar. Kemudian ada PPh pasal 21. Ini kemarin saya mencari besarnya pajak ya. Nah, jadi misalnya kita bekerja gajinya sekian, terus nah hitung pajak PPh pasal 21 gitu aja di sini. Kemudian ada PPN juga ya, yang 10% ini tarifnya ya. Kalau ini yang PPh pasal 21 ada tarif progresif ya. Ada kalau sekarang kan PPKP-nya udah 54 per tahun atau 4,5 juta per bulan yang nggak kena pajak ini. Selain PP pasal 21, PPN ya, pajak pertambahan nilai, ada juga soal Mayap kemarin yang keluar itu. Ada beberapa teman itu kartu piutang ya, cara membuat kartu piutang, tapi di saya itu kemarin, nah soalnya yang keluar adalah cara membuat kartu customer. Jadi beda-beda sih ya.
Kemudian selain mayap juga ada penyusutan. Nah, ini untuk menghitung penyusutan angka tahun juga ada soalnya ini di sini kemarin. Kemudian ada jurnal pencairan tabungan. Nah, jurnalnya gimana kalau selagi pencairan tabungan. Kemudian jurnalnya gimana pas pencairan deposito berjangka. Nah, ini agak ke perbankan juga ini ya berarti. Kemudian ada untuk pedagogik itu rata-rata 10 sampai 30 soal itu maksimal ya. Kalau saya kemarin sedikit pedagogiknya, hanya 10 soal, dan kebanyakan itu soal teknis sesuai dengan kompetensi guru ya. Seperti itu. Mungkin ini sangat berguna mungkin bagi teman-teman yang mau ikut tes tahap 2 ataupun 3 nanti. Untuk soal manajerial dan sosio ya, serta wawancara, itu teman-teman bisa mencari latihan soal di YouTube, Telegram, atau IG ya. Jadi di situ soal manajerial dan sosio serta wawancara itu banyak keluar ya. Yang di soal dan pembahasan di Telegram, IG, dan YouTube. Ya, teman-teman bisa nyari, itu banyak yang keluar di situ. Saya yakin teman-teman ini bisa lah untuk yang soal manajerial ya, sama wawancara ini gampang kok. Saya yakin pada bisa. Jadi mungkin harus lebih fokus ke teknisnya ya, karena kemarin di tes tahap 1 itu yang banyak gagal itu di teknis gitu ya. Untuk yang manajerial sama wawancara itu banyak yang berhasil, hampir mungkin 100% kali ya yang berhasil di sini. Yang kebanyakan tidak mencapai passing grade itu di teknisnya. Oke, mungkin sekian ya. Semoga kisi-kisi di atas membantu memberikan informasi bagi teman-teman yang mau ikut tes tahap 2 dan 3. Oke, terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.